Jadi kalau kita nge-review mobil di YouTube gitu ya, itu nggak bisa sampai ngomongin durability. Kenapa? Karena kita paling pinjam cuma paling lama seminggu lah. Kalau 2 minggu tuh jarang banget yang bisa dipinjam sampai segitu. Tapi mobil ini itu bisa kita bahas karena dari pertama kali baru keluar Zenix kita langsung beli, dan sekarang itu dari 2022 ke 2025 udah 3 tahun ya. Kilometernya udah 71.000 ya. Jadi kita bisa bahas apa aja yang gua rasakan dan apa aja kekurangan-kekurangan daya tahannya setelah kita pakai Zenix ini sekian lama. Dan karena sudah 70.000 km dan mau kita pakai buat mudik juga, tentu saja harus kita servis dulu, kita ganti oli dulu lah minimal. Dan karena dia itu free-nya itu cuma sampai 60.000 km doang gitu ya. Jadi abis itu kita harus bayar sendiri ke Toyota ya. Nah, kita mendingan ke bengkel langganan kita dan kita pakai oli Castrol Magnatec yang high spec, yang emang didesain buat oli mesin hybrid. Nah, mesin hybrid juga biasanya olinya itu dia agak berbeda ya. Speknya dia lebih tinggi karena high compression. Terus dia pakai Atkinson cycle dan biasanya clearance-nya juga kecil ya. Jadi kita pakai oli Castrol Magnatec yang 5W30 high spec. Nah, daripada kita lama-lama mendingan kita langsung aja ke bengkel sekarang. Habis dari bengkel baru kita bahas apa aja sih yang gua rasain setelah 70.000 km mobil ini jalan, apa aja kurangnya, apa aja kausannya. Jadi langsung aja kita bahas. Gas ke bengkel. Nah, kita udah di bengkel, dan buat mobil hybrid kayak gini, olinya nggak bisa sembarangan ya. Gua saranin kalian pakai yang cocok buat spesifikasi tipe mesin hybrid. Yes, jawabannya adalah Castrol Magnatec dengan high spec. Oli ini dilengkapi dengan high spec, standar baru dari Castrol untuk performa mesin hybrid, di mana sudah lebih dari 25 tahun Castrol ujikan. Ia akan melindungi masalah mesin hybrid di area kritis seperti kontaminan, intermitensi mesin, dan efisiensi mesin. Gue selama pakai ini, jujur mobil nggak rewel, bisa diandelin, dan mulus banget dibawa berkendara. Buat teman-teman yang bakal mudik nanti, jangan lupa mulai sekarang ganti oli pakai Castrol, supaya mesin tetap prima dan dapetin ekstra perlindungan di jalan dari Castrol. Caranya gampang, beli oli Castrol di bengkel rekanan terdekat, dan dapetin promo menarik, towing atau derek darurat gratis setiap pembelian oli mobil, dan daftar ke 0821 2526 1400 dan atau asuransi kecelakaan diri Castrol Protect gratis, dan daftarkan ke idcastrolprotect.com setiap pembelian oli motor. Info selengkapnya follow Instagram @castrolcarsid dan @castrolbikersid. Oke, setelah 70.000 km apa aja sih yang kita rasakan dari mobil ini? Sebenarnya entah kenapa waktu mobil ini baru ya, itu kayaknya tuh dapat 120 118 tuh gampang banget. Tapi setelah kita pakai lama, rata-rata kita dapetin itu sekitar 114 dan 116. Dan itu nggak cuma di mobil ini aja, tapi rata-rata di semua Zenix yang lain itu pas kita pakai itu 114 sampai 116 setiap di kilometer 10.000 ke atas. Sebelum kilometer 10.000, entah kenapa mobil itu bener-bener irit banget ya. Tapi setelah itu rata-rata hampir semua Zenix yang ada di rentalan tuh semuanya sama, dapatnya sekitar 114 sampai 116 tergantung dari cara berkendara. Tapi kalau kita pakainya itu kayak konstan di 80, 60, itu 120 tuh gampang banget di mobil ini. Kalau di atas 100 km per jam gimana? Di atas 100 km per jam justru mobil ini jadi boros, nggak jadi irit. Misalnya kita bawa 120, itu nggak jadi 116 juga, biasa 115 ke bawah. Nah, terus juga ini mobil ada beberapa yang gua standarin ya, karena abis pakai mudik mau dijual. Kayak misalkan lampunya distandarin, Mini Projo juga kita standarin, tapi untuk audio sama interior itu semuanya masih sama. Kaca film juga sama, gimana cara standarin ya kan, nggak bisa ya. Nah, kalau mesin, Toyota tuh hybrid udah lama ya, dan ini mesin yang dipakai sama mesin-mesin mobil Toyota lainnya. Jadi sampai sekarang pun nggak ada masalah, nggak ada problem. Paling ya, ini kejadian di semua mobil yang pakai TNGA, hampir semua ya, kayak di Corolla Cross, Corolla Hybrid, ya, Prius gua nggak tahu gimana. Jadi axle depannya itu kalau dipakai mundur, itu ada bunyi kletek-kletek-kletek gitu. Sebenarnya bisa diklaim ya untuk ngilangin bunyinya, tapi katanya ke performance itu nggak ada ngaruhnya, dia cuma ke bunyi aja, nggak sampai bikin rusak. Dan mobil ini juga seperti mobil-mobil modern pada umumnya, biasanya bannya makan dalam. Jadi ini bannya udah kita ganti di kilometer 50 ribuan ya, kita pakai Hankook Ventus. Ini bannya lebih enak dibandingkan dengan ban sebelumnya, karena ban bawaan dari Zenix U itu dia pakai ban yang versi sport. Jadi dia pakai Dunlop SP Sport Max.
Itu ban bagus banget ya, gripnya bagus banget. Cuman ini kan MPV, ini tuh mobil yang mengutamakan kenyamanan. Dikasih ban sport yang tire wall-nya itu keras, otomatis bantingannya jadi keras. Jadi ketika gua ganti ke Ventus Prime 4 yang dia emang ban buat comfort ya, itu jadi lebih kedap dan lebih empuk gitu. Bukan karena ban yang lama jelek, tapi bannya itu nggak sesuai sih menurut gua sih. Ban sport di sebuah mobil MPV. Kalau misalkan ban sportnya itu ditaruh di Toyota 86 gitu kan, ya emang mobil sport gitu. Jadi beda peruntukan. Nah, kenapa juga makan dalam? Itu mobil modern zaman sekarang itu biasanya dibikin cambernya negatif. Kenapa dibikin negatif? Karena biar belok. Jadi kalau camber negatif tuh kalau dia belok dia tuh bakal rata lurus. Kena force. Jadi permukaan yang kena ke aspal itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lurus atau camber negatif. Karena kalau misalkan lurus, dia pasti bakal begini pas belok. Ya kan? Jadi yang kena tuh yang luarnya. Jadi kalau misalkan mobil kalian spuringnya makan luar, itu biasanya kemungkinannya dua. Mobilnya itu emang didesain buat bawa beban berat, sehingga kalau misalkan pakai beban itu jadi lurus atau jadi negatif. Nah, yang kedua emang spuringannya salah aja. Nah, kalau misalkan makan dalam, itu beberapa mobil kayak CR-V, Wuling REV, itu emang dibikin dari sananya kayak gitu. Kebayang kalau Wuling REV cambernya dibikin tegak gitu ya, itu dipakai belok udah gampang gulingnya. Nah, karena dibikin begini, pas belok dia gripnya lebih banyak. Nah, kaki-kakinya juga surprisingly, ini mobil dari baru sampai 70.000 km, semuanya masih bagus. Stereotip mobil FWD yang katanya kaki-kaki depannya gampang bunyi, itu nggak berlaku di mobil ini. Ya, menurut gue ini mobil kaki-kakinya masih empuk, shock breakernya masih bagus. Terus suara-suara juga nggak ada, terot, long terot, ball joint segala macam semuanya masih bagus ya. Dan udah kita periksa juga, ini semua masih original dari baru ya. Tapi kembali lagi ke bagaimana kalian bawanya. Kalau kalian suka ngajar lobang, ngajar polis tidur, otomatis ya akan cepat rusak. Nah, kebetulan kita bawanya itu lumayan rapi ya. Jadi sampai sekarang ini kaki-kaki depan sama belakang masih original kecuali ban. Jadi cukup banyak juga ternyata untuk semua mobil FWD. Nah, pertanyaan juga mungkin teman-teman, kenapa mobil FWD itu kaki-kakinya lebih cepat rusak dibandingkan dengan mobil RWD? Jadi kalau mobil RWD, beban akselerasi itu di roda belakang, bukan di roda depan. Roda depan itu cuma beban belok sama beban ngerem. Nah, sekarang tuh dia ditambah, udah ngeremnya kena beban, akselerasi juga kena beban. Makanya biasanya lebih ringkih mobil FWD kaki-kaki depannya dibandingkan dengan belakang. Bukan karena lebih jelek, tapi memang beban akselerasinya juga ditimpakan ke ban depan. Terus, ini juga sama yang seperti gue bilang, dia masih bunyi-bunyi ya. Kalau misalkan di atas 1 km per jam, dia ada noise dari ini talang airnya. Dan talang airnya ini juga warnanya hitam. Jadi dia agak sedikit ngeblok view. Jadi kayak ya harusnya itu bisa ngelihat segini kacanya. Jadi cuma segini aja. Nah, terus juga bawaan Zenix itu dia tuh emang agak ke dalam ya. Jadi nggak dibikin rata body ya. Dan nggak dibikin rata bodinya tuh parah banget tuh. Ini berapa jari nih? Segini. Masuk ke dalamnya jauh banget. Ya. Sekarang udah ada yang bikin spacernya ya. Jadi biar rata body dikasih spacer ya. Cuma gue nggak tahu bakal awet atau enggak. Gue sih spacer tuh agak kurang suka sebenarnya karena itu ngaruh ke kekuatan ya. Tapi kalau misalkan spacernya bagus harusnya nggak masalah. Cuma buat gue ya udahlah emang bawaan semua Zenix begini gitu. Jadi mobil kita tuh nggak jelek sendirian gitu. Ke belakang ini lampu juga gue standarin pakai Zenix yang biasa. Tadinya kan udah kita ganti di Young Motor ya. Nah sama bawahnya kita cat pakai tulisan Modelista juga. Ini tuh aslinya dia tuh warnanya hitam. Bulat-bulatnya ini. Cuma karena gue nggak suka kelihatan yang enak, kita jadiin putih. Sama ini kemarin gue cat putih, nah sekarang gue hitamin lagi. Ternyata lebih bagus dihitamin gini, tapi over fendernya dibikin sewarna body semua, jadi lebih cakep gak sih? Oke, ke belakang, ini udah kita pakai karpet dari Fluxury. Dan Zenix itu punya kelemahan, di karet-karetnya ini kadang-kadang dia suka gampang copot ya. Nih, tuh, gampang banget gitu copotnya. Tapi bukan suatu masalah yang gawat, karena bisa dipasang lagi gitu. Kalau udah dipasang begini, nanti siap-siap aja bakal copot lagi aja. Dan itu di semua Zenix. Kursi itu udah kita modif, nggak ada masalah. Cuma aslinya emang nggak seenak dan sebagus yang udah dimodif. Oke, masuk ke dalam Zenix Hybrid ya. Ini kebetulan interiornya udah kita modifikasi jadi lebih bagus. Aslinya nggak kayak gini, terutama dari audionya. Audionya tuh kurang banget ya, suaranya kurang, sama head unitnya ini suka bikin nyasar. Nah, cuma karena kita udah nggak terlalu pakai head unitnya, kita kan audio tuh langsung dari sini nih, langsung pakai Bluetooth. Jadi head unit ini cuma buat kamera 360 aja. Jadi kita nyalain nih. Tuh, sen kiri, sen kanan ada gambarnya. Cuma ya gambarnya gitu, gambarnya nggak bagus-bagus amat. Dan kalau malam itu gambarnya ya begitulah ya, burem.
Kalau kalian perhatiin ya, Zenix itu dia punya indikator bahan bakar. Kalau kita isi full tank, itu kita jalan 200 kilo dulu, dia baru turun. Tapi setelah dia turunnya jadi cepat. Kalau nggak, dia turunnya lama. Jadi gua rasa si Zenix itu dia punya tangki bahan bakar, tapi tangki bahan bakar itu antara full sama empty-nya, indikatornya itu nggak dipentokin sampai ke atas. Indikatornya dibikin sedikit ke bawah gitu. Jadi misalkan harusnya dia tuh full, tapi karena si pelampungnya nggak sampai atas banget, 3/4 itu masih dianggap full sama dia. Makanya ini mobil kalau kita isi penuh full tank, gila ini mobil nggak turun-turun ya. Irit banget ya, terus. Giliran udah jalan 200 kilo lebih, baru, kok turunnya jadi cepet ya. Padahal tadinya tuh nggak turun-turun sama sekali. Nah itu tuh, lucunya dari si Zenix Hybrid itu kayak pelampung tangkinya itu nggak dibikin real ya kalau menurut gua ya. Ini odometernya ternyata 72.392. Setirnya ya, dia tuh nggak kayak Fortuner atau Kijang Innova Reborn yang dulu, dimana kalau kita pakai ya, itu terutama buat yang suka pakai hand sanitizer, ini dipegang dikit pasti dia ngelotok. Ini 70.000 km, ini masih bagus. Jadi kalau kalian nemuin Reborn kilometer 72.000 ya, ini kalau pedagang nakal mungkin bisa diturunin jadi 30.000 atau 20.000. Karena kulitnya ini, tuh lihat tuh, ini nggak kelihatan kulit yang udah jalan 70.000 km. Begitu pula dengan pedal-pedalnya. Pedal-pedalnya pun juga masih awet tuh. Nggak ada tanda-tanda kebotakan sama sekali meskipun sudah 70.000 km. Nah, bodi sendiri ya, ini mobil bebas tabrak besar ya. Kalau cuma lecet-lecet doang pasti pernah. Itu nggak pernah kena tabrak besar atau sampai kena sasis, pintu segala macam, belum pernah, alhamdulillah. Tapi rata-rata semua Zenix yang sudah di atas 40.000 km, dari bagian belakang agak sedikit plafon gitu, ada bunyi kriet-krietnya sedikit aja. Itu hampir di semua Zenix. Dan beberapa ada yang bunyi kriet-kriet sebelah kiri, tapi mobil yang ini kebetulan nggak mengalami hal itu, masih bagus-bagus aja. Ya. Nah, sama yang gue sebel, di atas sini, ini tuh kalau malam nggak ada lampunya. Jadi kalau kita mau nyalain lampu, ya mana yang buat buka sunroof, mana yang buka tirai, itu nggak ketahuan. Nah, sekarang udah ada yang bikin aksesorisnya, jadi kalau misalkan malam nih tombol-tombolnya tuh nyala, jadi kita kalau mencet tuh nggak salah lagi mencet yang mana gitu. Karena ya ini menyulitkan buat di malam hari sih. Untuk interior gak ada problem sih, paling kalau misalkan kalian suka nempelin kaki ke sini ya, dia tuh nggak enaknya di sini tuh kayak keras gitu loh. Nah, ada yang bikin aksesoris bantalan, jadi kalau kaki kita nyender ke sebelah kiri sini, itu tuh kayak ada bantalannya dan itu enak banget. Nah, cuma karena mobil ini nggak kita pasang ya, sebaiknya kalau kalian punya Zenix, dipasang tuh bantalan. Jadi pas kita nyender gini, set, nyaman dan enak. Sama, gue kurang suka sama bagian konsol tengahnya ya, karena dibuka itu cuma bisa dari sisi driver doang. Dan setelah lama kita pakai, ya lama-lama dia plastik buat si wireless chargingnya, itu meninggalkan bekas di tutupannya. Jadi kayak ada garisnya gitu. Tapi sisanya berfungsi dengan baik, kayak misalnya ngecasnya bisa bagus. Cuma dia itu sayangnya di bagian konsol tengahnya sini itu nggak ada AC-nya. Kenapa? Menurut gue perlu AC. Karena kalau kita ngecas HP secara wireless di sini, udah ngecasnya lama, dia itu bikin HP kita panas. Bayangin, kalau kebuka aja, kita ngecas HP secara wireless itu kan panas ya. Apalagi ditutup. Otomatis pas kita ambil HP kita, kepanasan. Jadi sebaiknya wireless charging dari si Innova Zenix ini nggak dipakai sih, daripada HP kita panas. Kemudian untuk kursinya ya, awalnya gue pikir karena gue ada tambahin meja di belakang, itu ngebuat si kursi ini tuh kalau kita turunin, dia nggak bisa naik ke atas secara otomatis. Karena berat. Ternyata enggak. Tapi semua Zenix itu kayak gitu. Mau yang standar, mau yang tipe V, tipe G, semua sama kayak gini. Jadi kalau kita turunin, mau naikinnya, mesti diangkat sendiri pakai manual, baru kita turunin tuasnya. Ya itu sih harusnya jadi PR ya. Dan kemarin kita ada Zenix Q 2024 ya, tahun-tahun akhir, itu pun juga masih sama. Jadi sampai sekarang nih kursi belum dapat perbaikan dari Toyota. Semoga nggak lama lagi dapat perbaikan. Nah, sama tutup si head unit ini, karena suka dibuka tutup, itu lama-lama jebol. Dan ini bukan Zenix pertama di tempat kita yang jebol sih. Ada yang lain yang jebol juga. Saran gue sih kita ganti aja head unitnya sama lebih bagus ya, yang udah sama frame-nya juga, biar Android Auto sama Apple CarPlay-nya nggak bikin nyasar. Sekarang kita ke belakang yuk. Oke, sekarang kita ke belakang ya, dan kalian lihat sendiri ini mobil sudah dimodifikasi. Audio, peredam kabin, sama yang lain-lain itu hampir 100 juta rupiah ya. Jadi ini mobil yang beli nanti tuh sangat beruntung sekali ya, karena belakangnya nyaman. Yang pertama yang gue ubah itu, kalian mungkin udah tahu ya, dilihat videonya. Ini kita mundurin beberapa step, jadi harusnya dia nggak semundur ini.
Ini kan paling majunya segini nih. Nah, kalau dimundurin lagi, mungkin dia cuma segini ya. Ini kita bisa bikin mundurin lagi sampai benar-benar mentok. Cuma kalau misalkan kita mundurin mentok banget, belakang jadi nggak dapat space buat kaki. Jadi kalau misalkan belakang ada orang, majuin lagi dikit aja. Nah, fungsinya apa? Karena dia punya sandaran kaki, itu kalau kita buka paling maksimal, kaki kita pasti mentok ke depan. Jadi yang bangku depan ini mesti kita majuin, dibikin rebah, baru kita bisa buka dengan nyaman. Ya, itu sih yang desain aneh gitu. Space yang nggak terlalu gede, tapi dia punya leg rest yang bisa kebuka, tapi kita mentok juga. Udah gitu kalau kita masukin kaki ke bawah, dia mentok kena si baterai hybridnya. Terus di sini tuh ada tombol ya buat lampu ya. Ini tuh sering banget mati sendiri loh. Jadi kayak harus dipencet lagi sendiri biar nyala gitu. Kalau kita nyalain mesin, baru pencet lagi biar nyala. Masuk lagi, pencet lagi biar nyala. Dia nggak dibikin otomatis nyala dari sananya. Nah, terus juga banyak Innova Zenix yang belakangnya ini pada patah. Karena apa? Karena dipakai cetak buat masuk nih ya. Mama biasanya. Tak. Ya udah, kalau udah patah mesti ganti. Makanya kita pasangin ginian. Ada pegangan di sini, ini bikin di Om Ferrari dan ini mesti bikin tulangan. Kalau enggak dia tempel sini doang, copot udah door trimnya. Nah, kalau ini enggak. Nah, sama AC sini ya. Ini masih sama yang seperti gue bilang, dia bikin kepala pusing. Kalau kita lama itu kena AC, udah kita tutup pun dia masih ada AC yang keluar. Jadi kalau misalkan pakai Zenix, kalau nggak kita tutup pakai lakban, pakai topi itu bagus sih. Karena kalau gini aja ya kepala kena AC lama-lama pusing kan. Dia tuh AC itu kayak kurang mundur ke belakang atau mungkin ditaruhnya nggak bisa juga ya taruh atas ini ya, kan ada sunroof ya. Ya pegangannya sih, pegangannya dimajuin. Gimana ya? Nggak bisa ya. Pokoknya AC ini kurang mundur aja. Karena kalau ditaruh di sini itu nggak enak kena kepala. Dan headrestnya ini juga kita ganti yang ada kupingnya. Jadi kalau misalnya kita tidur nggak jatuh ke belakang, ke samping. Mobil ini udah kita pasang peredam ya. Jadi kalau kita pintunya kita ketok, wah itu wibawa banget. Ditutup aja tuh berubah. Dan buat teman-teman yang udah beli Zenix pasang peredam, itu mobil jadi enak banget sebelum dipasang peredam. Nah, ini juga ada satu informasi buat teman-teman. Kalau kalian punya Innova Zenix Hybrid, pastikan kalian nggak ngelewatin banjir dan tempat tinggal kalian itu bebas banjir ya. Hybrid itu nggak cuma sekedar irit doang, tapi juga nambah performa jadi lebih kenceng. Dan mobil ini, yang pertama kenapa banjir itu bahaya? Karena dia punya baterai, itu dia nggak waterproof. Jadi kalau misalkan banjirnya masuk ke dalam kabin, dia langsung masuk ke dalam baterainya ini, ya, dan ngebuat si baterai rusak. Mesti ganti. Gantinya berapa? 49 juta. Nggak cuma itu, ya. Motor generator ya, katanya dia bilangnya motor generator kompresor. Sebenarnya bukan kompresor buat AC. Setelah gua telisik, itu tuh buat mesin listrik dinamo buat dia jalan. Itu harganya hampir 100 juta. Jadi kalau kalian punya Zenix Hybrid dan kena banjir, itu bisa keluar kocek hampir 200 juta rupiah. Tapi kalau mungkin teman-teman ada bengkel alternatif yang bisa ngasih lebih murah, coba komen di bawah habis berapa dan kemana ya. Karena gue juga lagi cari referensi ya. Karena Zenix Hybrid itu adalah 7-seater hybrid beneran termurah, bukan hybrid abal-abal, bukan. Dan beberapa instansi kayak pemerintahan, perusahaan yang go green, itu kan mewajibkan mobil-mobilnya itu harus yang hybrid ya. Jadi otomatis ya di rental-rentalan juga ada banyak. Cuma berhubung ada bill yang kelewat di sosial media habisnya sekitar hampir 200 jutaan, itu jujur gue juga jadi mikir gitu. Ini berarti mobil didesain tangguh, kuat, tapi nggak didesain buat disaster dan dibuild ulang gitu, nggak didesain untuk diperbaikin. Jadi buat kalian yang punya Zenix, itu kalau bisa, kalau rumah kalian banjir, segera pindah rumah, atau sebelum kejadian lebih parah, kalian bawa mobil ini keluar. Oke, jadi seperti halnya Toyota ya, mobil itu setelah 70.000 km, 3 tahun, pastinya badak. Kaki-kakinya ternyata kuat, mesinnya juga bagus, no problemo, kita pakai oli kastrol juga ya kan. Dan kekurangan-kekurangan tadi gue sebutin, terutama di daerah interior atau fitur-fitur segala macam, itu udah kita tanggulangi dan mobil ini bener-bener jadi enak banget. Ya memang Zenix itu mobil yang kalau kita beli harus dimodif-modif dikit biar jadi proper dan enak buat dipakai harian sih. Itu aja mungkin dari gue. Buat teman-teman yang punya Zenix Hybrid, udah berapa kilometer dan bagaimana rasanya, durability-nya bisa komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.